ini gambarannya adalah orang-orang akhirnya bisa menjaga diri mereka secara masing-masing agar kamu tidak mengalami apa yang seperti aku alami saat itu, kayak gitu loh. Dan aku juga sebenarnya memiliki keresahan kepada orang tua juga, kalau zaman dulu orang tua kadang selalu membiarkan bahwa anaknya pakai kaos singlet, pakai CD aja nggak apa-apa di rumah, bahwa ya namanya juga anak-anak mungkin dia gerah gini. Bahkan sering banget kita temui di upload di story WA atau apapun aktivitas anaknya dengan itu. Nah aku selalu selalu orang Jawa bilang selalu cerewet. Bahkan teman-temanku aku selalu bilang jangan pernah kamu bikin story itu anakmu jadiin objek untuk story kamu. Aku bilang gitu. Kamu nggak tahu di kontakmu itu ada siapa aja, bisa jadi salah satunya ada pedofil di situ. Jangan sampai anakmu tuh jadi korban di situ. Walaupun dia hanya dilihat fotonya, tapi kan itu nggak bagus. Dan jangan minimal kalau kamu mau post tentang aktivitas anakmu, ada bagian-bagian tertentu yang harus kamu tutupin pakai stiker atau apapun, sehingga dari leher ke bawah kalau bisa jangan sampai terlihat. Mungkin kalau hanya muka untuk aktivitas kuping nggak masalah, tapi hal-hal yang sensitif tolong jangan pernah diperlihatkan, baik anakmu itu terlahir sebagai laki-laki atau perempuan, itu sebenarnya jangan. Aku selalu bilang seperti itu. Iya, tepuk tangan buat Kak Ola. Aku sepakat sih sama Kak Ola tadi, misal jangan sembarangan untuk posting foto anak, selain ya itu bahaya, misal di kontaknya ada pedofil atau di followersnya misal dia diupload di Instagram kayak gitu kan, nggak tahu kita followers kita seperti apa, atau misal kontak-kontak kita seperti apa gitu. Dan yang jadi catatan adalah anak belum bisa mengambil keputusan atas dirinya sendiri gitu. Jadi siapa tahu dia udah gede ngerasa malu, "Ma, kok aku di upload gitu dengan pakaianku yang seperti itu," kayak gitu kan, karena dia belum bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri gitu. Sebelum kita lanjut, mau dilanjut dulu atau ada yang mau sharing lagi? Lanjut dulu. Oke, selanjutnya Mas Robi tolong. Nah, sebenarnya aku agak mikir ketika mau nulis soal gimana sih cara-cara kita mencegah kekerasan seksual gitu. Tapi karena editornya ada gitu dan jadi salah satu output, jadi kayak ya udah oke gitu. Karena aku sendiri punya ada beberapa pengalaman di mana aku pernah menjadi penyintas, lalu aku juga berusaha membuat ruang aman yang kemudian ternyata gagal juga, yang trial and error lah. Jadi akhirnya aku bikin ini tuh kayak oke, kita lihat secara umum apa aja sih yang bisa kita lakukan gitu. Satu, soal pendidikan dan kesadaran. Pendidikan seksualitas komprehensif, memberikan pendidikan yang sesuai dengan usia tentang tubuh, batasan pribadi, persetujuan atau konsen, relasi yang sehat, dan resiko kekerasan seksual. Lalu ada kampanye kesadaran juga, bisa mengadakan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana bentuk kekerasan seksual dan dampaknya dan cara pencegahannya. Lalu melawan stigma dan menyalahkan penyintas. Mengedukasi masyarakat untuk tidak menyalahkan penyintas kekerasan seksual dan menghilangkan stigma yang melekat pada penyintas. Yang terakhir, membangun budaya konsen, menanamkan pemahaman yang jelas tentang pentingnya konsen atau persetujuan dalam setiap interaksi seksual. Tidak berarti tidak, dan persetujuan harus diberikan secara sukarela, sadar, dan tanpa paksaan. Lalu yang kedua, ada mengatasi ketidaksetaraan gender dan relasi kuasa. Promosi tentang kesetaraan gender, mendorong kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk di rumah, sekolah, tempat kerja, dan masyarakat secara luas. Yang kedua, menantang norma patriarki, mengkritisi dan mengubah norma-norma sosial dan budaya yang melanggengkan ketidaksetaraan gender dan merendahkan perempuan. Yang ketiga, membangun relasi yang sehat dan setara. Lalu intervensi dini dan dukungan, program pencegahan di sekolah dan komunitas, mengembangkan dan menerapkan program pencegahan kekerasan seksual di sekolah, komunitas, dan tempat kerja.
mengidentifikasi dan menangani perilaku beresiko, melakukan intervensi dini terhadap individu yang menunjukkan perilaku beresiko melakukan kekerasan seksual. Lalu menyediakan layanan dukungan bagi penyintas, memastikan adanya layanan dukungan yang mudah diakses dan berkualitas bagi penyintas kekerasan seksual, termasuk layanan psikologis, medis, hukum, dan tempat aman. Mungkin kalau intervensi dini dan dukungan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil, untuk misalnya kita berhenti untuk ngejokes, bercandaan-bercandaan yang seksis, yang kadang kita nggak tahu itu bikin orang itu nyaman atau enggak, kayak gitu. Terus kalau misal ada orang yang bercandaannya seksis, mungkin bisa kita tegur gitu. Kadang mungkin kita akan sering mendengar atau mungkin akan sering dianggap nggak asik lo gitu, nggak asik orang cuma bercanda gitu. Tapi kan batasan bercanda atau enggak itu sebenarnya apakah itu bertujuan untuk merendahkan, atau misal apakah itu bikin gak nyaman orang yang dibecandain, itu kan udah sebenarnya udah termasuk pelecehan ya. Lalu Mas, next. Lalu ada penegakan hukum dan kebijakan. Memperkuat hukum dan penegakannya, memastikan adanya undang-undang yang komprehensif dan tegas terkait kekerasan seksual, serta penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Lalu menciptakan lingkungan aman, menerapkan kebijakan dan protokol yang jelas untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di berbagai lingkungan seperti sekolah, kampus, tempat kerja, dan ruang publik. Lalu mendorong pelaporan, menciptakan mekanisme pelaporan yang aman, mudah diakses dan terpercaya bagi penyintas kekerasan seksual. Kira-kira udah belum di Indonesia? Belum ya. Karena mungkin untuk melaporkan aja tuh sangat sulit dan berbelit-belit birokrasinya, yang itu mungkin akan malah men-trigger penyintas, yang akhirnya kayak penyintas udah capek dulu itu loh, kayak udah takut dulu untuk kemudian melaporkan gitu. Lalu yang kelima, peran individu itu ada belajar dan meningkatkan kesadaran diri. Kalau kalian sering dengan educate yourself gitu. Itu sebenarnya hal yang paling dekat dengan kita, yang paling mudah untuk kita lakukan. Tapi ketika ada orang nanya, misalnya kayak dia beneran nanya terus jawaban kita educate yourself, kan nggak enak ya. Jadi kita harus mengedukasi diri kita biar kalau ada orang yang nanya tuh bisa ngasih jawaban gitu. Lalu berani bicara dan bertindak. Jika melihat atau mengetahui adanya indikasi kekerasan seksual, jangan ragu untuk berbicara dan mengambil tindakan yang sesuai. Lalu next Mas. Nah, masih ada mendukung penyintas, menawarkan dukungan dan mendengarkan penyintas tanpa menghakimi. Lalu menjadi sekutu atau ally. Laki-laki memiliki peran penting dalam mencegah kekerasan seksual dengan menantang perilaku seksis dan mendukung kesetaraan gender. Nah, ini kadang kayak dari awal kita udah bahas yang kenapa selalu penyintas yang disalahkan, kenapa selalu perempuan yang disalahkan gitu. Suruh anak laki-lakimu untuk tidak memperkosa. Bukan selalu yang disalahin perempuan, kayak ya habis pakaianmu sih memprovokasi gitu. Habis mungkin obrolanmu nih, omonganmu yang memprovokasi kayak gitu. Nah, itu juga pentingnya untuk membicarakan konsen. Lalu mengajarkan anak tentang batasan. Orang tua dan pengasuh perlu mengajarkan anak-anak tentang batasan tubuh mereka dan hak untuk merasa aman. Nah, ini yang biasanya mungkin kalau kita adalah anak-anak dari orang tua yang baby boomer atau milenial gitu, hal-hal kayak gini tuh masih iya, dan masih belum dibicarakan, bahkan dianggap tabu untuk membicarakan seksualitas gitu. Next Mas. Nah, ini aku tuh nyari di Google, itu nggak ada yang bahasa Indonesia, semuanya bahasa Inggris. Jadi aku foto dari buku, karena kalau bahasa Inggris nanti akunya sendiri yang nggak bisa baca.
Nah, ini adanya roda kontrol dan roda kuasa dan kontrol, ini model Duluth namanya. Dikembangkan oleh Domestic Abuse Intervention Project yang berbasis di Duluth, Minnesota, Amerika Serikat. Tapi ini lebih ke hubungan pribadi, misal hubungan ya relasi pribadi kayak dalam keluarga gitu. Adanya kekerasan ekonomi, misalnya melarang bekerja, membuatnya memohon atau meminta uang, memberinya tunjangan atau bayaran. Jadi mereka melakukan kekerasan tuh ada kekerasan ekonomi, paksaan dan ancaman, intimidasi, siksaan emosional, isolasi, meremehkan, menyangkal dan menyalahkan, menggunakan anak-anak, biasanya menggunakan anak-anak untuk rasa bersalah, menyuruh anak untuk menyampaikan pesan melecehkan setiap kunjungan keluarga. Lalu menggunakan hak istimewa sebagai laki-laki atau male privilege. Nah, di roda kuasa dan kontrol itu bisa, wow, kabut asap ya. Lalu ada kok alternatif lain selain roda kuasa dan kontrol, yaitu di roda kesetaraan. Misalnya kalau di roda kuasa dan kontrol itu orang melakukan kekerasan ekonomi, di roda kesetaraan ada bermitra secara ekonomi, lalu misalnya daripada menggunakan paksaan dan ancaman bisa menggunakan negosiasi dan keadilan. Lalu alih-alih menggunakan intimidasi bisa menggunakan nggak perlu mengancam, tapi bagaimana membuat orang di sekitar kita merasa aman untuk mengekspresikan diri gitu. Jadi sebenarnya ada alternatif untuk selain menggunakan kuasa dan kontrol, ada kok roda-roda kesetaraan yang mungkin ini harus kita perjuangkan bareng-bareng gitu. Dan aku tahu hal-hal kayak gini tuh nggak mudah, karena mungkin yang kita lawan adalah budaya patriarki yang udah beribu-ribu tahun mengakar, dan kita belum ngelakuin apa-apa tapi udah pengen cepet aja berubah gitu. Dan mungkin hal-hal kayak gitu tuh kita lakukan dengan selain mengedukasi diri sendiri, juga melakukan praktik-praktik kecil perlawanan yang selemah-lemahnya iman yang bisa kita lakukan gitu. Terus kalau untuk sebenarnya untuk membicarakan ini tuh kekerasan seksual, dan iya sih, aku punya rekomendasi buku yang ini jadi buku pegangan aku banget, astaga Tuhan. Buku judulnya Bertumbuh Bersama. Nah, ini terjemahan dari kumpulan zin-zin. Zin itu selebaran-selebaran atau terbitan-terbitan dari beberapa kelompok di berbagai negara, yang komunitas sih, dari beberapa komunitas yang memang sudah mempraktikkan isu-isu kekerasan, mempraktikkan isu-isu kekerasan, pencegahan kekerasan, dan mekanisme bagaimana ketika mungkin kekerasan itu sudah terjadi. Tapi ini bukunya itu berbasis komunitas. Kalau teman-teman ada yang mau beli, aku nggak jualan. Tapi ada di Tokopedia atau di Instagram, namanya PATM. PATM apa sih ini? Nah, Pact Against the Machine. Dia jual buku-buku. Nah, ini teman saya yang nerjemahin gitu, dan di buku ini tuh aku sukanya adalah buku ini tuh bukan sebagai pakem untuk bagaimana ketika menangani kekerasan seksual, tapi mungkin di buku ini bisa jadi referensi, karena di sini tuh ada 3 bab. Mungkin pengantarnya mereka menulis soal kekerasan itu apa, lalu jenis-jenis kekerasan apa. Tapi yang aku jadi salah satu referensi yang cukup penting adalah di sini bagaimana ketika kamu menjadi pendamping penyintas,
Lalu yang kedua, bagaimana ketika kamu menjadi penyintasnya? Lalu yang ketiga itu bagaimana kalau kamu terlanjur menjadi pelaku gitu. Karena kita nggak bisa untuk kemudian kita harus menggali pelaku itu kenapa sih gitu. Jadi kalau di buku ini sih lebih ke restoratif justice. Jadi ini memang yang bikin adalah komunitas-komunitas tidak akan menemukan bagaimana cara mendampingi secara hukum gitu. Tapi di buku ini tuh gimana sih ketika apa yang harus kamu lakukan ketika kamu jadi pendamping penyintas kekerasan. Lalu bagaimana ketika kamu menjadi penyintasnya langsung, dan gimana kalau udah terlanjur jadi pelaku, apa sih yang bisa dilakukan untuk memperbaiki diri kayak gitu. Dan ya di buku ini juga udah ada disclaimer-nya bahwa ini ya bukan sebuah pakem, tapi ini bisa jadi salah satu referensi kayak gitu. Judulnya Bertumbuh Bersama. Bisa dicari itu kalau ada yang pengen punya gitu. Mungkin itu aja dari aku pemantik diskusi sore ini. Aku pengen mungkin teman-teman yang laki-laki di sini bisa sharing soal materi kali ini. Tadi kan ada Kak Ola, Salsa udah sharing. Oh, sebelumnya mungkin aku kembalikan ke moderator dulu ya. Oke, siap. Beri tepuk tangan. Yeay. Oke, terima kasih Kak Yunia. Oke, Kak Yunia atas pemaparan materinya. Di sini mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau sharing, mungkin boleh sangat dipersilahkan. Oke, baik Alven. Mungkin ini agak pertanyaan sih, tapi saya masih ambigu gitu ya. Untuk yang di Indonesia nih, terutama di undang-undang untuk perlindungannya sendiri tentang hukumnya, kita mungkin udah pernah bahkan sering gitu ya kan mendengar tentang kasus-kasus yang kekerasan ini, terutama karena relasi kuasa ini, di mana beberapa contoh kasusnya itu mungkin korban melakukan pelaporan atau pelaporan, terus beberapa ada yang memberikan dokumentasi gitu, mungkin ada kayak video bukti atau semacam postingan-postingan tentang dia bercerita ke media sosial gitu untuk meminta dukungan dari orang luar. Tetapi dari pandangan hukum yang gimana ya bilangnya, jadi hukum ini seperti tumpang tindih gitu, malah si penyintasnya yang menjadi korban dari hukum itu sendiri, di mana penyintasnya ini menerima dilaporkan karena pelanggaran undang-undang ITE. Iya, betul. Itulah negara kita ya. Jadi kayak misal dia mengunggah soal di sharing, atau mungkin kalau sekarang nge-spill ya ininya kasus-kasus dia, terus malah kena undang-undang ITE. Sebenarnya undang-undang ITE kan undang-undang yang problematik juga ya, dan pasalnya sangat karet sekali gitu. Jadi emang betul ketika penyintas melakukan hal itu, dia akan rentan untuk kemudian dilaporkan lagi gitu. Tapi menurut saya ketika kita jadi pendamping penyintas gitu, dengerin aja apa yang pengen dia lakuin, biarin aja. Siapa tahu dia memang lega mungkin dengan melakukan itu, atau mungkin dia juga butuh dukungan dari situ gitu. Jadi sebenarnya yang bisa kita lakukan ketika dia mau melakukan itu, ya silakan lakukan, tapi kamu ada konsekuensinya ini. Nah mungkin bisa jadi dengan misalnya mengunggah itu nggak pakai nama asli, nama negaranya pelaku, nama secara negara. Atau bisa dengan bisa pakai inisial aja atau apa gitu, nggak menyebutkan identitas pelaku secara gamblang. Atau mungkin bisa dengan kalau nama tempat kerja akan ini juga kan. Tapi bahaya. Cuma itu sebenarnya tempat kerjanya juga bisa dituntut kalau
kamu punya karyawan yang semacam itu kayak gitu, bisa ditekan gitu. Jadi ya mungkin kalau kita sebagai pendampingnya mungkin bisa ngasih kasih tahu aja kalau kamu mau melakukan ini konsekuensinya ini gitu. Atau misalnya sebelumnya bisa melakukan konsultasi hukum dulu gitu sih. Kalau menurut aku, mungkin teman-teman yang lain udah. Kak Ola silakan. Kalau ngomongin tempat kerja tadi Kak, aku butuh waktu cukup lama untuk berani bercerita waktu itu karena aku juga seorang penyintas. Aku menjadi penyintas tuh gara-gara identitas genderku ini kan sangat riskan sekali untuk akhirnya jadi seperti itu. Nah, ini cerita itu pelakunya adalah orang di tempat kerjaku. Jadi tempat aku dulu itu kejadian aku sekitar tahun 2012 itu di 2010 aku itu kerja di salah satu tempat hiburan malam di kota Jogja. Nah kejadian itu di 2012 orang yang kerja di situ juga ya keamanannya lah ya kita semua tahu bahwa kalau di tempat dunia malam keamanan itu selalu bekerja sama dengan orang-orang yang punya power luar biasa. Nah, di situ aku jadi penyintas di situ gara-gara oknum ini gitu dan waktu itu aku benar-benar trauma banget. Gak menyangka ini bakal terjadi dan aku alami waktu itu. Tidak hanya kekerasan secara seksual tapi kekerasan secara fisik karena saya dihajar habis-habisan waktu itu. Aku sampai kurang lebih hampir mau 2 minggu aku gak berani berangkat kerja dan aku tidak ada berani bercerita ke siapapun karena ya rasa trauma yang luar biasa aku hadapin itu. Bahkan teman-teman tahu kalau di kamar kos itu sebesar-besar kamar kos paling nggak ukurannya aja berapa motor. Aku punya kendaraan motor tuh selalu aku masukin ke dalam kamar karena aku sampai takutnya kalau aku tuh ditandai kendaraanku juga dan aku takutnya kalau dia sampai datang ke tempat aku tinggal gitu loh. Nah akhirnya aku berpikir bahwa aku gak bisa terus seperti ini, rasa ketakutan dan orang pekerjaan semua kacau balau itu. Akhirnya manajer tempat aku kerja dia karena aku faktor kedekatan dengan dia kita udah kayak teman, dia ngubungin aku, dia nanya kenapa kamu gak pernah kerja udah 2 minggu lebih nih kamu gak kerja gini. Akhirnya aku beraniin diri untuk cerita apa yang aku alamin. Waktu itu ya dia berjanji ya udah aku bisa keep ini, aku gak akan cerita ke siapa-siapa. Ternyata dia melihat bahwa aku kerja juga nggak tenang. Akhirnya dia ngomong sama atasan keamanan itu bahwa akhirnya si oknum ini dipanggil. Ya itu tadi dia alasannya karena pengaruh alkohol. Terus sampai dia lupa kalau dia tuh sudah berbuat apa tuh dia sampai lupa. Tapi ya ya ada nilai positifnya. Akhirnya dia dipecat dari tempat kerja. Dia dihajar oleh teman-temannya juga atas perlakuan dia yang sama rekan satu kerjaan juga tega seperti itu lah akhirnya. Tapi waktu itu juga aku nggak terus langsung aku bisa tenang karena aku rasa bahwa takutnya dia dendam, dia akan nyari aku terus. Itu kejadian tahun 2012 itu benar-benar kejadian yang membuat aku sangat trauma sekali sampai sekarang juga aku kalau ingat waktu itu aduh itu benar-benar merasa terpuruk. Tapi aku sekarang udah bisa bercerita seperti itu. Harapannya juga teman-teman juga hati-hati banget. Pelaku ini bisa jadi orang terdekat kita loh. Aku kayak gitu loh. Nah maka dari itu terus aku berpikir bahwa pengajaran sejak dini itu kupikir sangat tepat diberikan walaupun itu ada pro kontranya. Orang tua selalu berpikir anak-anak belum cocok lah diajarin seperti ini. Padahal hal ini tuh harus dikasih tahu sejak dini biar anakmu tuh gak jadi objek. Bahwa pelaku-pelaku ini bisa jadi ya anggota keluargamu sendiri, jangan sampai itu terjadi. Aku seperti itu. Terus juga teman-temanku juga yang penyintas yang lainnya itu juga akhirnya mereka berani, kita sering sharing bahwa kita saling menguatkan, kita punya power untuk ya kita bisa menghajar balik pelaku-pelaku yang gak baik seperti ini kayak gitu loh. Tapi juga kita tetap selalu memperhatikan
aspek-aspek keamanan, jangan sampai ini jadi bumerang buat kita, akhirnya menyerang kita. Yaitu tadi karena di negara kita yang sangat lucu sekali ini, kita korban malah jadi pelaku nanti, akhirnya di situ hanya undang-undang yang seperti Kak Yuni tadi bilang sangat karet sekali. Bahkan kita ini saya dan teman-teman saya yang identitas gender seperti itu sering banget kita ini jadi dikriminalisasikan. Hanya ya perda-perda gepeng itu juga sangat mengkriminalisasi kita. Dengan pekerjaan kita juga akhirnya kita bisa ditangkap di mana aja, dianggap mengganggu ketertiban, kenyamanan, padahal ya kita nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Itu sering banget terjadi, tapi ya kita nggak putus asa, kita selalu mengadvokasi hal yang seperti itu dan kita selalu merevisi terus kebijakan-kebijakan yang memang harus kita revisi dan kita luruskan bahwa nggak seperti ini loh kejadiannya itu kayak gitu. Terima kasih Kak Ola, tepuk tangan dulu buat Kak Ola. Makasih ya Kak Ola udah sharing dengan kita di sini. Emang bener sih, kayak apalagi alkohol, hati-hati. Jadi kalau mau minum alkohol pun kenali diri kita untuk kadar alkoholnya itu seberapa. Atau kadang emang orang-orang yang brengsek ini kayak emang sengaja aja untuk kayak minum alkohol yang banyak terus dijadiin alasan gitu. Kayak enggak, alkohol nggak bisa dijadiin alasan gitu. Kayak bukan alkohol yang membuatmu kayak gitu, tapi emang itu udah ada di pikiranmu sebelumnya gitu. Emang dia udah ada bibit-bibit dan potensi-potensi melakukan kekerasan, lalu mungkin mabuk karena alkohol sampai lupa gitu. Jadi makanya kalau minum alkohol mungkin bisa kenali seberapa kita masih bisa mengontrol diri kita gitu. Jangan sampai akhirnya karena dia dijadiin alasan, alkohol dijadiin alasan dan itu merugikan orang lain gitu. Harusnya kan misal minum alkohol kita asik aja gitu loh. Gitu. Jadi dan itu sih orang-orang terdekat kita juga kadang untuk mengedukasi diri sendiri juga nggak cukup ternyata. Kayak mau bikin ruang aman. Ya hal-hal kayak gitu emang masih harus kita perjuangkan dan memang selalu ada trial and error-nya sih. Gitu teman-teman. Kadang sorry ya, ini kayak mungkin agak trigger warning juga tema ini. Jadi makanya sebenarnya kemarin saya bikin materi itu baru semalam karena dari kemarin cuma baca-baca dan itu cukup intens materinya buat saya. Kayak oh ya malam ini harus selesai nih gitu. Gitu. Iya. Ini mungkin sebagai penyintas ya, aku akhirnya bertanya ke Kak Yuni ya, tapi akan bertanya ke teman-teman yang ada di sini, teman-teman muda ini, bagaimana akhirnya teman-teman ini dari perspektif teman-teman dari akademisi, aku anggap seperti itu, bagaimana menyikapi jika pelaku-pelaku itu adalah kalian sebagai pendamping korban kekerasan ini. Nah, kalian tahu pelakunya adalah orang terdekat. Mungkin itu juga bestinya kalian lah, istilahnya seperti itu, sahabatnya kalian kayak gini. Kalian kan pasti ada di dua pilihan nih itu, sebagai pendamping dan kalian tahu pelakunya ini, bagaimana kalian menyikapi itu? Karena banyak kejadian yang gak jauh lah dari lingkunganku juga di organisasi, bahwa pelakunya adalah orang terdekatku dan korbannya juga orang satu organisasi juga. Saat kita speak up, malah kita yang diserang balik. Kita mencemarkan nama baiknya, padahal ada bukti-bukti kuat di situ. Pelakunya dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang pelaku ini. Nah, bagaimana ini teman-teman? Kalau suatu saat menjadi pendamping itu, apakah berani tetap mendampingi korban atau akhirnya akan mundur karena rasa ya mereka semua temanku kayak gitu? Nah, coba deh. Gimana mendampinginya gitu? Kalian terus akhirnya akan mengambil sikap yang bagaimana? Dua-duanya teman. Iya, pelakunya temanmu, korbannya juga, penyintasnya juga teman.
Kalau dari aku tetap aku berpihak pada penyintas. Terus dan tetap yang pelaku tetap dikasih apa? Kenapa aku enggak mendampingi dia? Jadi kasih apa? Pengetahuan. Kayak semacam edukasi tapi dengan bahasa temen. Jadi enggak yang daki-daki gitu kan biasanya juga enggak nyampe gitu kan. Jadi yang diusahakan tuh sesederhana mungkin. Gitu. Kalau itu teman. Terus mau sedikit sharing, beberapa hari yang lalu tuh aku baca tentang apa, ada kabar baru dari MK itu apa, MK udah memutuskan kalau apa undang-undang ITE itu yang pasal-pasal karet terhadap pasal 27A Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 itu kan multi tafsir toh. Nah itu ada perubahan bahwa yang dimaksud dalam pasal itu individu, bukan badan hukum, institusi, kelompok profesi atau jabatan. Jadi kalau semisal ada korban-korban yang kena relasi kuasa itu bisa dilaporkan dan insya Allah aman gitu. Amin amin. Sekian dari saya. Baik, kalau kasusnya adalah dua-duanya adalah teman saya, tetap saya akan speak up. Karena begini, biasanya kalau sama-sama teman, ini kan relasinya adalah pacaran mungkin, ya pacaran atau teman sendiri kayak gitu. Otomatis terdapat interaksi yang mungkin terdapat terpaksaan dan lain sebagainya. Mungkin sebelum saya melakukan speak up, yang akan saya lakukan pertama kali adalah mengidentifikasi atau saya melihat dulu nih, gimana sih gerak-gerik daripada pelaku ini. Karena gini, bisa jadi ada kasus begini, misalnya mereka sama-sama setuju untuk melakukan misalnya, tetapi karena misalkan sudah selesai nih melakukan, terus tapi ada konflik, akhirnya itulah yang dijadikan alasan untuk apa itu namanya, ya untuk menyebarluaskan bahwa oh ini udah melakukan pelecehan seksual nih ke aku kayak gitu. Padahal sebelumnya mungkin dia ada kesepakatan dan lain sebagainya. Nah mungkin sebelum agar tidak gegabah, yang bisa kita lakukan mungkin mengidentifikasi itu, apakah benar apa itu namanya bukti-bukti dan lain sebagainya itu tanpa ada sifatnya adalah paksaan atau tidak. Kalaupun memang ternyata terdapat konflik dan sebagainya, mungkin kita akan lakukan untuk musyawarah kecil dulu. Maksudnya kalau di organisasi ya, baru kemudian kita bawa ke pihak-pihak yang bisa lebih menangani hal tersebut. Mungkin dari saya seperti itu. Cek. Ketika di posisi yang mana ada dua teman, yang satu pelaku, yang satu korban, gitu ya. Terus bagaimana menyikapinya? Kalau saya gimana ya? Saya mungkin ya, yang pertama kita tidak, saya mungkin ya pribadi tidak langsung menjudge bahwa ini hak, ini batil. Enggak. Untuk yang korban dulu. Korban, kita teman dekat. Ya mungkin yang pertama kita menemani, cukup hanya menemani dan biarkan dia bercerita. Enggak usah dikasih, oh kamu harusnya gini, enggak usah. Cukup dia meluapkan emosinya saja. Nanti kalau udah mungkin situasi atau dalam kurun waktu tertentu dia sudah mulai nyaman dan mungkin traumatiknya itu agak mereda,
tidak terlalu setrauma pada awal, nah mungkin baru kita bisa sharing atau mungkin memberitahu jalan yang lurus. ya mungkin itu ya sharing-sharing aja lah. Ya, terus kemudian untuk pelaku teman dekat, kalau teman dekat kan gimana ya Kak, kalau udah sobat wes teman dekat ya kita tetap nggak tahu sih, kalau saya lebih pendekatannya ke cerita sih, bercerita nanti kamu kok bisa melakukan ini kenapa, apakah memang sengaja atau mungkin ada kesempatan atau ada niat. Nah itu mungkin lebih ke cerita, nanti sharing terus ya udah sih kayak gitu sih, mungkin sih lebih ke kayak cerita aja, sharing lo kamu kok bisa gini kenapa faktornya, terus kok bisa gitu harusnya baru kita terakhir, karena udah teman kan mungkin udah, kalau bahasa kita kan los-losannya udah los itu. Jadi nggak terlalu ada mungkin sakit hati atau apa, karena udah berbincang biasa, saling kritik atau mungkin saling menasehati itu. Mungkin begitu sih. Terima kasih. Ini jadi pertanyaan juga ya. Kira-kira yang speak up mana dulu nih yang harus dipercaya? Maksudnya yang korban dulu kah atau yang pelaku dulu? Misal ya dalam satu organisasi pelaku nih ngomong dulu, aduh aku difitnah nih, melecehkan kayak gitu kan, dia speak up duluan. Nah terus baru yang penyintas nih baru speak up belakangan. Nah kira-kira kita bias nggak? Kira-kira mesti kita bias kan sebagai manusia, kayak ada ya kayak loh dia bilang difitnah terus ternyata beneran ada orang yang ngomongin kayak gitu. Pun sebaliknya kalau misalkan tiba-tiba ada yang ngomong saya dilecehkan kayak gitu, belum tentu juga kan beneran dilecehkan atau enggak kayak gitu kan. Jadi memang informasi pertama yang kita dapatkan apalagi di lingkungan kita berorganisasi itu pasti membuat kita itu bias. Tapi lagi-lagi yang udah disampaikan sama teman-teman, mungkin memang harus yaitu lagi ditelaah lagi mana yang benar, mana yang enggak kayak gitu. Dan kalau misalkan memang sudah ada bukti jelas bahwa teman kita yang satu ini bersalah, ya harus bertanggung jawab, ya salah kayak gitu. Berarti kira-kira korbannya pengennya gimana, minta maaf saja kah atau yang apa, itu dalam lingkup organisasi ya, maksudnya didiskusikan secara kekeluargaan. Tapi kalau misalkan memang benar tidak bisa didiskusikan secara kekeluargaan, ya pasti jalur hukum kayak gitu kan Kak. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih. Mendampingi pelaku. Ketika penyintas itu teman kamu dan pelakunya juga teman. Kalau itu sih kebetulan ya ada dan apa ya sebutannya kayak bestie, temen akrab lah kalau main masih waktu zaman SMA. Ya aku pertama itu sama sekali nggak tahu ya kalau mereka udah melakukannya, mereka bahkan sampai aku dengar ada kata bunting atau hamil. Bahkan ya kebetulan mereka juga temanku. Ya kenakalanku, aku orangnya peminum juga. Ya
si pelakunya biasanya ya dengan alih-alih ku ajak ayo kita minum kan pasti akan seneng dia. Nah di situ aku kemunculan ide, ku bikin aja dia mabuk. Karena kalau orang mabuk semua unek-uneknya, semua itu pun jujur sampai dia cerita. Dan aku tuh denger pertama kali tuh shock. Apa ya? Aku nggak expect ini dia di kelas apa ya, kayak nggak nakal gitu loh. Iya, di luar dugaan banget. Ya dari itu karena aku nggak tahu apa-apa ya, aku cuman bilang kamu tuh tujuannya apa sampai dia tuh bisa sampai hamil. Kamu kalau udah ngelakuin berani nggak tanggung jawab? Ya di situ rencananya jeleknya dia tuh dia mau kabur. Tapi karena dia udah terlanjur cerita ke aku dan aku juga tipikalnya juga deket sama kedua orang tuanya, ya akhirnya mereka berdua pun nikah di kalau nggak salah tuh daerah Kalimantan. Aku lupa Kalimantan mana. Karena ya udahlah. Akhirnya dia juga mau bertanggung jawab karena ngelakuinnya. Dia juga nggak lulus SMA, baru kelas 1 SMA. Jadi ya aku cuman ngasih tahu ya kalau kamu berani tanggung jawab, kamu ambil. Kalaupun kamu nggak berani tanggung jawab, ya urusanmu. Nggak cuma sama aku yang sebagai temennya, tapi aku akan bawa ke pihak yang berwajib. Ya karena posisi sama-sama mabuk ya, kan ya jujurnya pasti lebih jujur daripada orang yang pura-pura jujur. Kan kalau ya kita ketemu teman-teman gini kan kadang ada nih pura-pura jujur, pura-pura baik. Ya itu caranya kalau untuk ke pelaku pasti akan ku ajak dia minum. Kalau dia nggak doyan alkohol, apa ya? Tapi aku kepikiran itu sih kak. Udah 2 orang ku cekokin juga tapi. Ya kan yang dari ringan-ringan dulu. Ya. Ya itu sih kalau ke pelaku aku pasti akan bener-bener ungkap kayak orang interogasi sama-sama mabuk juga kan ya. Tuh, tapi kalau ke yang korbannya atau penyintasnya, aku bingung nih aku mau ngomong apa. Karena kan kalaupun aku coba ajak diskusi, coba ajak cerita, akan ada namanya mungkin dia akan lebih sensitif, lebih marah. Bahkan dia nggak mau ketemu sama orang tuanya juga enggak. Jadi ya apa ya, kalau ke korban tuh kita beneran agak susah nih buat pendekatannya. Kalau kita salah dikit dia bisa jadi bad mood. Apalagi kan juga generasi Gen Z ya. Bad moodnya di luar nalar juga. Baru apa ya? Lagi cerita-cerita gini nih kita diskusi, tiba-tiba dia gak ada angin, gak ada hujan, bad mood. Ya jadi bingung nih kayak. Jadi aku sendiri bingung ya kalau mau nanggepin ke penyintasnya. Karena aku lebih mudah aku nasihatin ke pelakunya dengan caraku sendiri yang itu tadi. Ya sempet sih baku hantam juga. Karena kan sama-sama mabuk.
Cuman aku bingung buat ke penyintasnya ini gimana, karena kan sensitifnya dia bener-bener nggak bisa diajak ngobrol juga karena udah terlanjur kayak gitu. Iya. Tapi emang biasanya kalau penyintas mungkin dia akan memilih orang yang dia percaya gitu. Jadi nggak bisa kita misalnya dia nggak datang ke kita, kita tiba-tiba ngajak ngobrol soal itu, soalnya itu kan triggering banget gitu. Jadi Betul banget. harus hati-hati banget emang. Mungkin ini sih Kak, kalau dari aku sendiri terakhir aku tuh coba apa ya, kayak basa-basi soal kayak nih, kayak kan udah kelas 1 udah ngerti lah seksual kayak gimana. Tuh sempet sih cuman apa ya, sekata atau sekelibat seutara atau apa gitulah, sepenggal ya sepenggal kata. Dia tuh cerita aku pernah berhubungan, dan karena aku dengar itu aku nggak mungkin aku akan tanya ke dia, karena kan kalau sekalinya aku tanya mungkin dia bisa kebuka traumanya lagi. Jadi sempet sih kepikiran atau aku coba tanya ke orang tua, tapi akan lebih parah lagi kalau misalnya tanya ke orang tua. Ya caranya ya kita cari temen deketnya dia dulu, kan biasanya dia lebih deket sama teman-temannya, lebih bestie lagi. Ya kalau aku buat penyintas sama sekali aku bingung gimana cara nanggepinnya. Itu aja sih. Terima kasih teman-teman ya. Ya, kalau ke penyintas emang gitu, nggak bisa kita tiba-tiba menjangkau mereka gitu. Karena mereka akan nyari orang yang mungkin nyaman untuk cerita, terus dia percaya gitu. Karena kalau penyintas pasti akan trust issue banget gitu kalau soal kayak gini. Terus kalau tadi soal pertanyaannya Kak Ola, tadi aku kan pernah cerita tadi yang soal gimana aku membangun komunitas, ya nggak membangun sih, kayak berproses bareng komunitas di mana kami berusaha untuk menciptakan ruang aman gitu. Dan ternyata ada pelaku gitu. Pelakunya temanku dan penyintasnya temanku juga gitu. Yang aku anggap bahwa pelaku ini sudah teredukasi soal hal-hal kayak gini, bagaimana membuat konsen itu seperti apa, batasan itu seperti apa, kayak gitu. Ya bukan aku anggap, karena memang kami juga sebelumnya pernah sering berdiskusi dengan hal-hal ini. Jadi ketika itu kejadian, aku nggak nanya dulu, aku pukul dulu sekali baru aku tanya. Ya, karena aku menganggap bahwa loh ini temanku gitu, dan kami berusaha untuk berproses untuk membuat sebuah ruang aman, tapi ternyata akhirnya aku juga skeptis aku pernah ada di fase-fase yang ruang aman itu apa sih, bullshit gitu. Tapi ternyata hal-hal kayak gitu tuh ya memang harus terus diperjuangkan gitu, nggak bisa kayak kita menggebu-gebu nih harus perfect, harus sesuai keinginan kita gitu, nggak bisa juga. Dan ya itu kadang-kadang yang bikin capek hal-hal kayak gini tuh akan terus berulang-ulang terus gitu loh. Dan ya kalau capek istirahat dulu gitu, tapi jangan berhenti gitu sih. Kayak gitu. Iya, aku sempat itu di tahun mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu gitu. Itu bingung juga, itu jadi salah satu titik terendahku juga, karena pelakunya juga ternyata teman deketku gitu. Nah, ini Mas Robi sudah menampilkan itu bukunya, beda
Teman-teman, ada lagi? Nah. Aduh. Maaf sebelumnya itu nggak muncul di Zoom ini. Juga aku salah satu korbannya, juga kalau nanggepinnya agak ke-trigger. Tadi juga aku udah ngomong ke Mbak Yunia bahwa aku nggak bisa ngomong banyak-banyak mengenai hal ini. Salah satunya aku juga pernah jadi korban secara online maupun offline. Pada waktu itu tuh foto salah satunya itu foto aku yang foto biasa, selfie biasa itu dijadiin malah jadi nyeleneh kayak gitu loh. Jadi nyeleneh dan itu tiba-tiba ada di Twitter. Aku tahu itu karena dari kakakku sendiri, masku yang infoin kayak kamu ngapain kok ngupload kayak di Twitter yang senonoh yang dijual belikan gitu. Padahal aku nggak pernah sama sekali untuk hal itu. Padahal posisi aku tuh fotonya pun normal, foto senyum biasa, nggak ada yang melet. Tapi di situ tuh fotonya malah berubah jadi melet kayak gitu. Jadi bikin orang kayak tergiur mungkin kali ya dari hal itu. Itu salah satunya dan aku juga bingung gimana caranya untuk gimana ya. Sebenarnya aku bingung kalau misalnya ngomong kayak gini gitu loh. Saya emang salah satunya aku juga korban dan aku sampai sekarang masih di tahap masih jadi korban sampai sekarang kayak gitu masih, dan bukan hanya secara online tapi offline pun dulu sama yang aku anggap deket jadi pelindungku ternyata juga malah jadi melecehkan aku kayak gitu, dan itu salah satunya di mantan aku kayak gitu, dan dulu dia juga pernah melecehkan aku. Sebenarnya udah cerita, aku ceritanya nggak ke keluargaku sih, lebih ke pacarku yang sekarang dan teman-teman terdekatku, dan teman-teman dekatku dan pacarku berusaha untuk ngelindungin aku gimana caranya biar aku tuh gak terus-terusan dilecehin sama orang gitu loh. Kayak gitu sih mungkin. Terima kasih. Terima kasih Oksa. Iya. Aku paham apa yang dirasakan sama Kak Oksa, tapi gini Kak, Kakak punya hak untuk gak bercerita. Itu hak sepenuhnya Kakak. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu, kalau Kakak memang masih merasa bahwa aku belum siap untuk bercerita, nggak apa-apa kayak gitu. Dan kita harus menghormati itu gitu loh. Dan Kakak bisa aja bilang, oke aku nggak akan nanggepin karena aku masih ada beberapa hal yang membuat aku masih nggak nyaman seperti itu. Jadi lagi-lagi penyintas itu juga punya hak sepenuhnya otoritas dalam tubuhnya dia, karena gini, saya sebagai penyintas juga dulu saat belum siap untuk bercerita memang aku nggak mau cerita karena ada reaksi-reaksi yang aku rasain dalam tubuhku. Tiba-tiba dipaksa untuk menjawab, ada bagian yang kesemutan, entah kaki, entah tangan, atau mungkin di kepala juga rasanya kayak kesemutan seperti itu. Karena apa? Kita emang nggak ada kesiapan untuk itu, untuk bercerita gitu. Dan kita juga berhak untuk, aku nggak mau sharing ya, mungkin next topic aku akan sharing, tapi untuk yang ini aku nggak mau nanggepin, dan itu juga nggak masalah Kakak. Jadi jangan pernah berusaha untuk kuat, untuk aku oke, dipaksa untuk akhirnya aku mau bercerita, jangan. Karena yang merasakan Kakak kayak gitu loh. Kita berusaha untuk mengerti itu dan memahami itu, karena lagi-lagi menjadi seorang penyintas itu tidak mudah. Butuh mental yang luar biasa banget untuk dia bisa bangkit. Kenapa akhirnya kalau kita menjadi seorang pendamping, kita tidak boleh memaksakan penyintas itu untuk bercerita. Sedekat apapun hubungan kita dengan dia, gak boleh kita memaksa dia. Karena bisa jadi mau seumur hidup dia menutupin hal yang dia alami ya gak apa-apa. Emang dia gak mau bercerita ke orang terdekatnya atau mungkin ke orang tuanya sekalipun. Ya lagi-lagi kalau kita sebagai pendamping, mungkin dia akan bercerita jika memang itu sudah menurut dia waktu yang tepat untuk dia bercerita. Dan kita cukup mendengarkan aja, mungkin dia sudah merasa lega karena
apa yang dia ceritakan sudah didengarkan. Mungkin dia hanya butuh orang untuk mendengarkan apa yang dia rasakan. Tidak selalu harus kita ngasih saran, ngasih masukan. Mungkin dia tidak membutuhkan itu, kayak gitu loh. Jadi memang harus kita saling-saling memahami antara pendamping dan si penyintas itu juga. Bisa jadi ada hal-hal yang membuat dia menjadi ketakutan dia. Aku nggak mau orang tuaku tahu nanti aku diusir dari rumah. Aku nggak mau teman-temanku tahu nanti aku dikucilkan dari circle pertemananku, atau aku mungkin akan kehilangan tempat kerjaku gara-gara apa yang pernah aku alami di situ. Bisa jadi itu menjadi pertimbangan dia, ketakutan dia, sampai mungkin sampai dia berumah tangga sekalipun itu tetap akan dia rahasiakan juga. Bisa jadi akan seperti itu. Jadi memang kita harus saling mengerti satu sama lainnya. Tidak boleh dipaksa, dan kita juga jangan terlalu kepo juga, karena menjadi seorang pendamping itu tidak semudah itu juga. Bisa jadi lawan kita atau pelaku kita tidak akan menyerang si penyintas itu, tapi akan menyerang kita sebagai pendamping. Itu sih saranku. Makasih. Terima kasih. Ya, aku sepakat sama Kak Ola. Tadi sebenarnya mau aku cut tapi kejadiannya begitu cepat ya. Terima kasih. Iya, dan yang harus kita sepakati bareng bahwa ini ruang aman ya. Jadi kalau misalnya Oksa cerita di sini ya udah cukup di sini aja gitu. Ya benar kalau soal apa ya, aku sampai kehabisan kata-kata ya. Karena aku bahkan sampai kayak kepikiran kenapa ya selalu terjadi lagi kayak gitu. Seberapa pun kita berusaha untuk kayak mencegah gitu, itu juga nggak bisa aku jawab, belum terjawab sampai sekarang. Kenapa sih orang masih melakukan itu terus gitu? Karena kalau ngerasa mungkin teman-teman terdekat kita, kalau dibilang dia kan belum teredukasi, nggak tahu apa-apa gitu, kayaknya nggak juga gitu. Kalau mungkin teman-teman terdekat kita ya, apalagi mungkin di lingkungan Mitra Wacana gitu. Tapi kadang ngerasa orang yang kita rasa mungkin udah teredukasi bisa berpotensi jadi pelaku juga ternyata. Gitu sih. Gitu, teman-teman. Aku sampai bingung mau ngomong apa lagi kalau soal ini ya, dan topik yang emang cukup intens banget gitu loh. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi lagi nggak? Cukup sampai jam berapa sih ini? Oh iya boleh, silakan. Acik. Oke, mungkin aku mau nanggapin ini sih. Kenapa itu terus-terusan berlanjut? Ya, aku tahu ini karena yang tadi temanku yang nikah itu sempat cerita. Karena pikiran apa ya? Cowok biasanya kalau yang berbau dengan seksual, dia cepat lebih nangkep. Jadi mungkin kan sekarang online juga udah banyak, apalagi AI banyak dimanipulasi. Orang-orang tuh pikirannya tuh kayak gini, oh ini kalau sekedar foto dijadiin AI bisa nih dijual dapat untung. Jadi mungkin itu terus-terusan karena pikirannya dari hal yang kayak gitu dia bisa dapat duit. Kalau aku nanggepinnya ya karena cerita dari temanku itu, apa ya, nafsunya dia tuh bener-bener ya nafsunya dia tuh bener-bener kayak nih nggak cuma sekedar rasa sayang doang, tapi dia mau ngelampiasin apa melampiaskannya gitu loh. Ya itu akan terus-terusan. Sebenarnya pengaruhnya bisa dari gadget, dari HP kita sendiri. Dari konten-konten sekarang juga banyak yang misal kayak yang TikTok. Simpelnya TikTok yang joget-joget atau apa. Itu bisa jadi pengaruh buat orang
ya mikirnya bisa sampai ke arah seksual juga. Jadi kalau mau ditanya itu terus-terusan, akan terus-terusan, bisa berhenti mungkin kalau udah nggak ada gadget ya. Enggak juga sih, menurut aku sebenarnya pikiran seksual itu kan alamiah manusia secara biologis gitu. Dan aku harap juga teman-teman di sini untuk nggak menormalisasi bahwa laki-laki ya emang pikirannya kayak gitu, cepet nangkep kalau hal seksual. Enggak, aku perempuan juga cepet nangkep kok gitu. Tapi kami perempuan nggak pernah nggak dibolehin untuk ngomongin itu gitu. Kalau untuk membicarakan hal-hal seksual atau mungkin itu ngomongin nafsu dan lain-lain, itu biologis setiap makhluk gitu. Mungkin ada yang aseksual, mungkin iya gitu. Tapi kebanyakan itu memang secara natural kita gitu. Nature aja gitu. Tapi ya aku harap untuk teman-teman di sini yang mungkin udah mengikuti diskusi dengan hal kayak gini, nggak menormalisasi bahwa ya emang laki-laki kan kayak gitu, ngelihat yang joget-joget atau apa gitu, terus salah yang joget-joget, padahal mungkin yang mesum pikiranmu gitu kan. Atau mungkin dia sih pakainya ini memprovokasi, pakainya mini-mini. Bahkan kalau emang kita menghormati, nggak mengobjektifikasi tubuh perempuan, nggak merendahkan tubuh perempuan, kamu lihat perempuan telanjang di depanmu, kamu pasti akan menahan diri gitu. Seharusnya seperti itu kalau seharusnya memang idealnya seperti itu ya. Tapi kan kita kemudian memang tumbuh di lingkungan yang masih sangat patriarkis, yang sangat mengobjektifikasi tubuh perempuan gitu. Itu sih. Laki-laki itu seperti yang kakak tadi bilang, cepat nangkepnya kayak gitu. Karena pelabelan dari masyarakat itu, jika itu di posisi perempuan, maaf ya, perempuan akan dicap perempuan nggak benar. Ya, sehingga perempuan-perempuan itu memang tidak, seolah-olah memang dia tidak cepat menangkap. Padahal kembali lagi karakter orang kan berbeda-beda, yang memang bisa jadi si perempuan itu juga cepat nangkap tentang hal-hal seperti itu. Jadi kembali lagi bagaimana kita menjaga diri kita sendiri, pola pikir kita yang enggak gampang nafsuan juga, walaupun nafsu itu semuanya pasti punya seperti itu loh. Padahal banyak juga perempuan yang lihat cowok-cowok telanjang dada, dia langsung kata, cakep banget, bagus, badannya bagus. Padahal kalau itu dikaitkan dengan konteks kekerasan seksual, itu juga udah melakukan pelecehan loh, kayak gitu loh. Terus contoh simpelnya kalau kita lihat di konten-konten itu, misalkan ada sepasang laki-laki dan perempuan, mereka berpacaran, mereka duduk bersama. Terus bercandanya, maaf, si cewek megang dadanya si laki, colek gitu. Orang akan menganggap itu hal yang wajar kalau si yang dicolek ada si lakinya. Tapi kalau itu dibalik bercandaannya, si cowok megang dada si perempuan, itu pasti langsung jadi masalah. Ya. Nah, hal yang seperti itu sebenarnya juga tidak boleh dinormalisasikan. Ya, bagaimana mau laki-laki mau perempuan, itu mereka punya hak ketubuhan mereka yang harus selalu kita jaga, kayak gitu loh. Seperti tadi Kak Yunia bilang, kalau emang dia pikirannya bersih, positif, walaupun dia lelaki cis hetero lihat perempuan telanjang, pasti secara naluri dia akan terangsang nafsu. Tapi bagaimana akhirnya dia mengkontrol pola pikirnya itu untuk tidak meladenin hal-hal yang seperti ini. Mungkin dia akan menjaga ya marwah dia sebagai seorang perempuan. Oh ya, saya ingat saya punya seorang ibu yang perempuan juga, saya punya saudara perempuan yang harus dihormati juga. Nah, mungkin kalian punya prinsip bahwa ya aku akan melakukan itu mungkin hanya dengan istriku, bisa jadi seperti itu. Tapi juga kita tidak, lagi-lagi itu otoritas kalian mau berhubungan dari zaman sekolah atau dengan pacaran sekalian itu ya kalian sudah paham dengan resiko-resiko, dan mungkin juga dilakukan dengan suka sama suka kayak gitu, tidak ada unsur paksaan ya kayak gitu. Jadi ya lagi-lagi kupikir kembali ke pola pikir kita masing-masing sih kayak gitu loh. Jadi tidak menghakimi gender tertentu, tapi lebih mari kita refleksikan ke diri kita masing-masing aja mau gimana kayak gitu. Iya. Terus aku juga
Kalau ngelihat temen kayak cewek suka nyubit tete temennya cowok itu kan, aku pasti selalu bilang kayak, Mas bales gitu, bales berani nggak apa-apa loh dibales, aku bilang gitu, karena itu juga emang kalian pikir nih para cewek-cewek ketika nyubit tete cowok nih, emang dia nyaman gitu, si cowok nyaman kayak gitu. Kalau dia nggak nyaman, aku selalu bilang bales, aku bilang gitu. Nggak, karena menormalisasi, aku ngerasa kayaknya kita jangan deh menormalisasi hal-hal kayak gitu. Bahkan pelecehan seksual dalam tataran yang mungkin kita pikir itu jokes atau apa gitu. Itu sih emang sebenarnya banyak area abu-abu ketika kita ngomongin kekerasan, ngomongin pelecehan kayak gitu. Kayak tadi ada yang sharing soal diklarifikasi dulu gitu-gitu. Karena aku juga pernah punya pengalaman menjadi pendamping penyintas. Dia merasa bahwa dia menjadi korban kekerasan seksual, menjadi penyintas kekerasan seksual oleh pasangannya kayak gitu. Yang waktu itu mungkin aku masih terlalu naif, yang akhirnya kayak aku 100% percaya pada penyintas kayak gitu kan. Tapi setelah diselidiki lagi, akhirnya itu cuma konflik of interest aja, kayak konflik yang ternyata dia berantem aja sama pacarnya kayak gitu. Dia nggak terima ketika pacarnya mau ninggalin dia kayak gitu loh. Iya, jadi mungkin kita harus percaya sama penyintas, tapi kita juga mungkin harus mencari tahu lebih dalam lagi di mana duduk perkaranya sih. Aku pikir itu lebih bijak gitu. Dan aku juga nggak terlalu sepakat soal budaya cancel culture, karena sangat riskan ketika misal mungkin dia pelaku, terus ya udah kita cut off, kita depak dari komunitas gitu, tanpa dia belum menyadari kesalahannya dia di mana kayak gitu loh. Jadi perlu juga mungkin kita untuk ngobrol sama pelaku gitu, karena dikhawatirkan mungkin dia pindah ke komunitas lain, pindah ke tongkrongan lain, dia bisa melakukan kekerasan yang sama gitu. Itu sih udah maghrib ya. Mungkin itu aja dari aku, dan aku nggak mau menyimpulkan apa-apa dari diskusi ini karena aku bukan tukang simpul. Jadi kayak aku pikir teman-teman juga punya kesimpulan sendiri, dan mungkin dari diskusi kita sore ini bisa menjadi refleksi kita bersama, termasuk aku dan teman-teman juga, untuk kemudian ke depannya ya lemah-lemahnya iman ya kita mengedukasi diri dan mengubah pola pikir kita soal seksualitas, soal relasi kuasa kayak gitu. Terima kasih.